berarti kan sulit nanti, ya. Nanti sulit Anda untuk selanjutnya. Sehingga saya berpesan pada adik-adik, mohon ini betul-betul dipahami dan di luar kepala nantinya. Hmm. Jadi nanti kalau sudah orang membicarakan siklus estrus, mungkin nanti di kebidanan Anda sudah tidak asing lagi. Ya. Demikian juga karena tidak hanya sekali ini yang Anda peroleh, ini ada lanjutannya. Lanjutannya itu adalah ke kebidanan, jin, kemudian ke teknologi, nah kemudian di koas. Karena teknologi ya, itu nanti adalah salah satu juga soal-soal yang nanti banyak keluar di ujian nasional begitu ya. Karena kemarin banyak yang udah lulus, saya ini tidak paham reproduksi kan saya yang kena begitu. Mohon nanti ya apa namanya, walaupun online ya mohon ya betul-betul kuliahnya begitu. Dan ini juga tidak begitu banyak, ya, tidak begitu banyak masalah siklus. Kalau tidak paham, langsung ditanyakan. Karena wajar ya kalau adik tidak tahu bertanya, nanti kalau saya tidak bisa, nanti saya diskusikan lagi. Saya akan kan tidak mesti ya, semua harus tahu gitu ya. Nah minimal apa yang saya katakan tadi, yang minggu kemarin itu endokrin, ya, itu harus sudah di luar kepala, ya, tidak banyak saya kira. Kalau nanti ada diskusi silakan, ya. Kemudian siklus esus juga tidak begitu banyak. Pada prinsipnya memang di sini kita menggunakan lebih banyak ke hewan eh, besar, terutama sapi sebagai objek perkuliahan. Karena apa? Karena secara fisiologis ya, itu hampir sama. Nah, untuk mempermudah proses pembelajaran, nah kita ambil satu objek. Karena waktunya pendek, saya hanya 2 kali memberikan kuliah, nah tentu sangat singkat sekali. Tapi silakan nanti kalau ada diskusi, nah ini mungkin sudah saya upload juga di Oase, ya mudah-mudahan adik-adik juga sudah membaca. Oke, kita mulai ke siklus estrus. Nah, pengertian dulu siklus estrus ya. Jadi siklus estrus ya itu adalah perubahan fisiologis dan perilaku atau tingkah laku yang berulang secara periodik pada hewan betina yang telah mencapai pubertas. Ingat itu ya, jadi siklus estrus itu dia ada perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi secara berulang, secara periodik, dan ini terjadi setelah hewan betina itu mencapai pubertas. Jadi sebelum dia pubertas, dia tidak akan mempunyai siklus. Saya kira sama dengan adik-adik juga, terutama yang perempuan, ya, sebelum akil balik tentu tidak ada proses siklus estrus. Nah itu mohon di apa namanya, mohon dipahami, gitu ya. Jadi aktivitas ini terjadi nah, setelah pubertas. Jadi pubertas itu kalau pada sapi biasanya lebih dulu muncul daripada dewasa tubuh. Itu biasanya. Nah, kemudian proses siklus estrus ini diatur oleh hormon-hormon reproduksi. Ya. Jadi hormon-hormon reproduksi yang minggu kemarin untuk mempersiapkan proses pembentukan folikel, kemudian dia menjadi estrus dan ovulasi.
Jadi pecah folikel yang terbentuk menjadi ovulasi dan kemudian dilanjutkan kalau terjadi fertilisasi pembuahan, nah kemudian akan terjadi kebuntingan. Nah, semua proses ini diatur oleh hormon-hormon reproduksi yang minggu kemarin. Kalau hormon itu nanti ada gangguan, nah tentu itu akan berpengaruh terhadap proses reproduksinya. Nah, kemudian tujuannya di sini adalah dia mengatur ya, kesiapan betina untuk kawin dan ovulasi. Ini yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa membuat nanti hewan itu ya, di apa namanya kawin, tentunya juga ovulasi. Jadi tahapannya proses pembentukan folikel di ovarium, kemudian ovulasi, kawin dan bunting. Mungkin ini terbang ya. Jadi harusnya ovulasi baru kawin. Kita lihat sekarang fasenya. Jadi siklus estrus itu ada 4 fase secara normal dia, yaitu fase proestrus, yaitu fase estrus, kemudian ada fase metestrus, kemudian ada fase ini adalah proestrus, ini folikel yang banyak berkembang. Folikel berkembang, kemudian folikelnya pecah di saat estrus. Nah, kalau dia sudah pecah, dia masuk ke metestrus. Nah, metestrus ini adalah awal perkembangan daripada CL. Nah, ini yang merah ini CL. Ya. Jadi ada corpus hemorrhagicum, jadi folikelnya pecah. Nah, jadi ada nanti tempat pecahnya folikel ada perdarahan sehingga disebut corpus hemorrhagic. Nah, mungkin ini dokter Indira yang memberikan itu. Nah, kemudian dia membentuk corpus luteum. Nah, corpus luteum ini berkembang ya, di fase di estrus. Nah, sehingga di sini terus perkembangan daripada corpus luteum. Nah, kalau nanti ya, Anda mendengar masalah folikel, nah tentu nanti kaitannya dengan korelasinya itu adalah dengan hormon estrogen. Dan di mana folikel itu adalah menghasilkan hormon estrogen. Ya. Nah, kemudian kalau mendengar CL, nah ini kaitan dengan adalah hormon progesteron. Jadi itu caranya mengingatnya begitu. Oh, kalau ingat folikel, ingat estrogen yang diproduksi. Kalau ingat corpus luteum, ingat progesteron yang diproduksi. Nah, tentu juga kalau apa namanya harus diingat juga apa yang menstimulasi folikel. Nah, mungkin pada minggu kemarin sudah ya. Nah, ini ya tahapan siklus estrus yang tadi ya, saya narasikan. Di proestrus akan terjadi pertumbuhan folikel. Asal ada folikel, ada nanti estrogen. Kalau folikel makin besar, estrogennya juga akan makin tinggi. Nah, karena folikel lah yang memproduksi hormon estrogen. Nah, fase selanjutnya itu adalah fase estrus. Jadi fase estrus, nah di mana fase estrus ini fase birahi. Fase betina reseptif. Jadi artinya fase betina itu mau menerima pejantan. Ingat ya, estrus itu kalau betina itu sudah siap menerima pejantan. Beda dengan gejala. Kalau gejala misalnya pulpanya membungkak, adanya sekresi. Nah, itu gejala. Tapi estrus itu adalah
di mana betina siap menerima pejantan. Nah, biasanya di sini akan dilanjutkan dengan ovulasi. Nah, ovulasi ini sangat tergantung dari apakah apa namanya, apakah hewan itu misalnya sapi, kalau sapi misalnya ovulasi itu terjadi setelah estrusnya berakhir. Tapi ada juga beberapa hewan ovulasi sebelum estrus berakhir. Nah, nanti ada tabelnya di sana, nanti silakan itu memang harus dihafal begitu, karena ini berkaitan nanti dengan inseminasi buatan. Di mana kalau Anda melakukan IB, Anda harus tahu kapan dia ovulasi. Nah, yang begini ini Anda harus sudah di luar kepala. Kemudian estrus ovulasi, ya, folikelnya berovulasi seperti gambar tadi, kemudian dilanjutkan masuk ke fase metaestrus. Fase metaestrus ini adalah fase pembentukan korpus luteum. Nah, makin berkembang korpus luteum, progesteronnya semakin meningkat. Nah, ini ada korelasi. Makanya kalau Anda ingin mengetahui apakah korpus luteumnya berkembang atau tidak, kalau Anda tidak bisa melakukan eksplorasi rektal, palpasi rektal, jadi meraba korpus luteumnya melalui tangan, palpasi, itu bisa Anda dengan mengukur progesteronnya. Progesteronnya naik atau tidak. Itu bisa diukur. Nah, kemudian dilanjutkan dengan diestrus. Diestrus, ya, korpus luteum matang, kemudian progesteron dominan. Nah, di sini kalau terjadi fertilisasi pada saat ovulasi tadi, nah sehingga di fase diestrus ini uterus itu siap untuk implantasi. Jadi siap untuk menerima kebuntingan. Nah, kalau dia nanti tidak terjadi fertilisasi atau bunting, nanti dia akan beregresi. Nanti ada cerahannya di bawah. Ingat bahwa CL itu adalah berhubungan dengan progesteron karena dia produksi. Tapi yang bisa meregresi CL atau melisiskan CL atau mematikan CL itu adalah hanya hormon PGF2 alfa. Jadi prostaglandin F2 alfa. Prostaglandin itu banyak, ya. Tapi yang berkaitan dengan reproduksi itu adalah PGF2 alfa dengan PGE. Wah, dalam hal ini untuk melisiskan korpus luteum, ya, CL ini itu adalah prostaglandin F2 alfa. Nah, sehingga prostaglandin itu bisa sering dikatakan sebagai agen luteolitik. Sebagai hormon yang melisiskan korpus luteum. Jadi sebagai luteolisis, ya. Ingat ya, saya kira tidak begitu banyak. Dan ini muncul terus ini nanti. Kalau Anda belajar reproduksi akan muncul terus begitu. Nah, ini fisiologi ini hampir semua mamalia sama. Nah, mungkin kalau di human atau di manusia itu hanya ada fase folikuler dengan fase luteal. Jadi tidak ada fase proestrus, fase estrus, fase metaestrus, diestrus tidak ada. Yang ada adalah fase folikuler atau fase estrogen atau fase luteal atau fase korpus luteum
atau fase progesteron. Hanya itu yang ada. Ya. Nah, sehingga gampang kalau pada manusia. Untuk menentukan ovulasi paling gampang pada manusia, pada primata. Siklusnya 28. Jadi siklusnya 28. Fase folikulernya 14. Fase lutealnya atau korpus luteumnya juga 14. Ovulasinya terjadi pada hari ke-14. Jadi sekarang dia pertumbuhan folikel, sekarang mungkin dia menstruasi, kemudian masuk ke fase proestrus atau fase folikuler, nah kemudian di hari ke-14 dia ovulasi. Itu gampang itu. Jadi kalau membuat keluarga berencana pada manusia itu gampang, tapi kalau pada hewan sulit ya. Apalagi hewan itu tidak bisa diajak berkomunikasi. Nah itu hanya bedanya di sana. Tapi secara fisiologis sama. Artinya sama apa? Bahwa semua folikel itu distimulasi oleh folikel stimulasi hormon, FSH. Yang dibuat oleh luteinizing hormon, LH. Jadi sama. Semua sel itu memproduksi progesteron, walaupun sel pada apapun. Sama, ya. Nah, cuma kalau di masing-masing hewan mungkin panjang pendeknya yang berbeda. Ya, nah, contoh misalnya kalau pada sapi, kambing itu siklusnya kan rata-rata 21 hari bersiklus. Jadi siklus estrus dari estrus sampai estrus. Nah, seperti kalau domba itu 17 hari. Jadi masing-masing berbeda. Tapi prosesnya secara fisiologis itu sama. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang proestrus. Nah, kita ambil sekarang proestrus ini bisa kita lihat. Nah, itu biasanya 2 sampai 3 hari proestrus. Nah, di mana pada fase proestrus folikel dominan berkembang di ovarium. Jadi artinya apa? Di proestrus ini sudah terjadi pelepasan atau sekresi hormon FSH, folikel stimulasi hormon. Inilah yang memacu perkembangan folikel menjadi folikel dominan. Sesuai dengan perkembangan folikel, tahap berikutnya itu adalah estrogen meningkat. Nah, di sini tanda birahi mulai muncul. Bukan dia birahi true atau murni. Dan ingat ya, birahi atau estrus itu adalah di mana hewan betina itu sudah siap untuk menerima pejantan. Nah, tapi kalau tanda birahi itu gejala, ingat itu ya, dia semasa dia tidak mau dinaikkan oleh pejantan, itu adalah merupakan gejala yang ditunjukkan atau gejala birahi yang ditunjukkan oleh teman. Nah, selanjutnya kembali lagi ke apa pola hormon hipofisa minggu kemarin. Nah, di mana tingginya kadar estrogen, jadi ingat ya, estrogen itu mempunyai feedback negatif terhadap FSH. Minggu kemarin sudah saya jelaskan. Nah, dengan feedback negatif terhadap FSH, sehingga begitu meningkat estrogen, FSH-nya akan menurun. Juga disebabkan karena adanya faktor inhibit. Nah, selain di estrogen memblok FSH di hipofisa anterior dan juga dipengaruhi oleh inhibin yang dihasilkan oleh folikel. Jadi ingat ya, jadi estrogen itu mempunyai feedback negatif terhadap FSH dan mempunyai feedback positif terhadap LH. Nah, sehingga LH menyebabkan ovulasi.
perubahan perilaku gelisah mulai menaikkan betina lain. Nah ini adalah gejala ya. Mungkin ada yang apa yang sering mengatakan 3A misalnya, abang abu hangat. Jadi ya di vaginanya ada apa kelihatan nanti kemerahan abu dia begitu ya kalau kita palpasi. Nah itu adalah gejala. Jadi bukan estrus. Nah itu fase proestrus. Nah kemudian fase yang kedua itu adalah fase estrus. Nah ini pada sapi ini hanya estrusnya itu 12 sampai 18 jam. Ingat nih, estrusnya 12 sampai 18 jam. Nah, ini kalau Anda terlambat mengawinkan, ya sudah terlewatkan. Sehingga bisa kehilangan satu siklus lagi. Nah, ini harus tepat. Karena dengan inseminasi. Nah, terus ini tandai dengan periode reseptif. Jadi artinya betina siap untuk dinaiki. Jadi betina mau dinaiki oleh pejantan. Nah, ovulasi terjadi 10 sampai 12 jam setelah estrus berakhir. Nah lihat dulu estrusnya. Dari dia mau naik, nanti begitu dia naik, dia belum ovulasi. Nanti 18 baru dia ovulasi. Nah inilah nanti bagaimana kita biar bisa tepat antara ovum yang diovulasikan, maksudnya telur yang diovulasikan, dengan sperma yang dimasukkan. Nah mungkin secara anatomis mungkin sudah diberikan ya ada saluran opiduk. Nah, opiduk ini ada beberapa bagian, di bagian mana terjadi fertilisasi, pembuahan. Nah, sehingga ini perlu diketahui begitu. Ya. Karena kalau terlalu awal baru gejala, Anda sudah melakukan IB, ya belum ovulasi, berarti kan sebenarnya tidak akan menemukan positif. Nah, nanti juga sperma yang dimasukkan dari apa namanya secara inseminasi, nah itu juga memerlukan tahap, tidak langsung begitu di IB langsung masuk ke tempat fertilisasi, tidak. Sperma masih memerlukan tahapan-tahapan. Nah itu memerlukan berapa jam. Jadi tidak asal main IB seperti kalau asal main IB itu nanti Anda menjadi seorang inseminator bukan dokter hewan ya. Nah, untuk bisa mengetahui ini yang betul-betul harus dipelajari. Nanti mungkin proses fertilisasi itu nanti Anda akan peroleh di kebidanan. Nanti di kebidanan. Jadi kapan nanti apa namanya sebaiknya sperma dimasukkan itu nanti di kebidanan. Yang penting di sini Anda tahu adalah ovulasinya kapan terjadi. Karena kita akan men-setting nanti. Nah, puncak estrogen yang tadi saya katakan bahwa puncak estrogen ini akan menyebabkan LH short. Jadi lonjakan LH. Nah, ini karena apa? Karena estrogen mempunyai feedback mekanisme atau umpan balik positif terhadap LH. Nah, sehingga hal-hal inilah yang memacu terjadinya ovulasi. Saya kira cukup jelas ya. Ya, tanda klinisnya ya pulpa buka, lendir jenih, gelisah, nafsu makan, menurun ini ada. Sama dengan pada fase proestrus. Gejala ini ada, tidak hilang. Nah, cuma yang puncak estrusnya itu adalah periode estrusnya itu adalah kalau betina sudah mau dinaiki oleh pejantan. Itu yang namanya estrus. Ya, nah ini adalah tanda klinis. Tanda klinis ini masih muncul sebelum ini mau dinaiki oleh
pejantannya. Kalau sudah mau dinaik pejantan itu adalah bagaimana cara saya mengetahui lamanya estrus. Ya, Anda harus menggunakan pejantan. Kapan dia pejantan mau naik, betina siap dinaik? Itu hari ke nol. Kapan dia sampai dia tidak mau dinaiki? Nah, itulah lamanya estrus. Jadi orang peneliti itu dari sana ya, caranya mengetahui. Nah, kemudian Metestrus. Jadi Metestrus itu 3 sampai 5 hari. Ada yang menyatakan juga 1 sampai 5 hari karena ini ada berkaitan dengan ovulasi dan lain sebagainya. Dan di mana memang CL itu mulai dapat mendeteksi progesteron itu hari ketiga. Nah, folikel yang pecah dia membentuk korpus luteum. Nah, tadi kan folikel yang berovulasi, kemudian dia membentuk korpus luteum. Sebentar dulu, ini baterai saya habis. Dia membentuk korpus luteum. Karena ada CL, kemudian mulailah progesteron itu dihasilkan, diproduksi. Estrogennya menurun karena folikel sudah diovulasikan. Jadi jangan nanti Anda di fase metestrus itu mengukur estrogen, ya. Anda harus mengukur progesteron. Masa transisi dari estrogen ke progesteron, ya. Ini adalah begitu dia ovulasi, estrogen turun, diganti dengan peningkatan progesteron. Itu transisi. Ya. Folikel pecah, otomatis estrogennya turun karena folikel yang produksi progesteron kalau dia ovulasi atau pecah otomatis turun. Kemudian dia membentuk CL, nah kemudian dilanjutkan dengan peningkatan hormon progesteron. Nah, memang ada pada beberapa ternak ya, pada fase metestrus ini muncul ada perdarahan metestrus istilahnya. Metestrus bleeding, perdarahan pada fase metestrus. Nah, ini sering ada pada sapi. Ya. Nanti kalau Anda melakukan inseminasi, kemudian ada darah dalam sekresinya, itu adalah yang disebut dengan perdarahan metestrus. Bukan karena kesalahan Anda mengIB, gitu ya. Mungkin luka. Ya. Jadi itu akibat karena begitu peningkatan estrogen, fase estrus, di mana vaskularisasi darahnya itu, kapiler-kapilernya itu tinggi sekali. Nah, begitu dia turun kadar estrogen, nah inilah ada beberapa kapiler yang pecah, nah ini yang disebut dengan perdarahan metestrus. Tapi tidak semua muncul. Kalau pada manusia beda ya, jadi perdarahannya jelas. Kalau pada sapi itu tidak jelas. Pada ternak umum tidak jelas. Mungkin kalau pada anjing juga jelas, tapi di fase proestrus. Nah, ini pada sapi ini adalah di fase metestrus. Nah, kemudian dilanjut ke fase diestrus. Nah, diestrus 12 sampai 15 hari. Nah, di mana fase diestrus ini 12 sampai 15 hari. Nah, sebenarnya itu dari fase diestrus itu dari 6 sampai 16. Ini salah ini. Ini mungkin saya perbaiki aja. Ini 6 sampai 16 fase diestrus. Nah, cuma maksudnya di sini, maksud saya tadinya, hari ke-12 itu, 12 sampai 15 itu adalah
hari stabilnya progesteron. Jadi tidak meningkat lagi di hari ke-12, dia stabil sampai 15. Jadi 12 sampai jadi kalau kita lihat di sini kembali metaestrus 3 sampai 5, mulai ke-6 itu adalah disebut dengan diestrus, dia berkembang sampai hari ke-12, ya, perkembangan maksimum dari korpus luteum. Nah, itu dibuktikan di hari ke-12 sampai hari ke-15 kadar progesteronnya datar. Sehingga dengan datarnya kadar progesteron berarti tidak ada perkembangan korpus luteum lagi. Nah, sehingga perkembangan maksimum korpus luteum itu adalah 12 sampai 15, ke-16 dia mulai regresi. Jadi bisa kita katakan bahwa di estrus itu 6 sampai 16. Nah, sehingga nanti di proestrusnya, mana proestrus, masuk ke hari ke-17 sampai ke-21. Nah, bisa nanti hitung ya, mau nggak 21 hari? Coba dihitung. Nah, sekarang di fase diestrus kita lanjut ya. Jadi ini ya, CL pencapaian ukur maksimal dan aktif menghasilkan progesteron. Nah, ini 12 sampai 16. Nah, karena di sini adalah diestrus, biar tidak salah pengertian, diestrus itu mulai di 16 gitu ya. Dari hari ke-6. Nah, nanti ini ada kaitan dengan sinkronisasi. Kalau Anda menggunakan PGF2 alfa nanti. Nah, mungkin nanti di teknologi, mungkin kalau Anda mengambil teknologi, di teknologi saya jelaskan. Karena kalau itu dijelas satu persatu, nah ini habis nanti. Nanti silakan Anda juga saya harapkan punya pegang buku reproduksi apa saja, ya. Jadi banyak, ya, banyak. Apes ada apa ada ya. Karena silakan punya pegangan satu. Nah, kalau saya memberikan secara detail kan tak mungkin. Nah, kecuali Anda nanti mau berdiskusi. Gitu. Tapi kalau Anda membaca apa yang diskusikan gitu ya. Saya harapkan Anda aktif nah, sehingga betul-betul paham terhadap reproduksi. Nah, kemudian progesteronnya tinggi, ya, dia mempertahankan kondisi uterus siap untuk menerima, nah sehingga siap untuk menerima kebuntingan. Salah satu adalah implantasi. Nah, itu nanti mungkin di fisiologi kebuntingan. Nah, jika dia tidak terjadi kebuntingan, nah, uterus ini ingat lagi, uterus ini menghasilkan PGF2 alfa. Ingat ya, uterus ini menghasilkan PGF2 alfa. Nah, sehingga PGF2 alfa ini menyebabkan luteolisis. Luteolisis ini adalah lisisnya korpus luteum. Dengan lisisnya korpus luteum, sehingga menyebabkan progesteronnya turun, turunnya progesteron, sehingga feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisa tidak terjadi lagi. Nah, sehingga GNRH disekresikan oleh hipotalamus, kemudian GNRH menstimulasi folikel di hipofisa, FSH di hipofisa, kemudian folikel FSH menstimulasi folikel, jadi masuk ke proestrus lagi. Nah, sehingga yang terpenting adalah di mana pada saat perkembangan folikel ada estrogen, feedback positif terhadap LH, menyebabkan ovulasi, kemudian estrogennya tinggi. Progesteronnya meningkat, kemudian terjadi luteolisis, dia menurun, ya. Nah, kemudian, dan ingat bahwa progesteron itu mempunyai umpan balik negatif terhadap hipotalamus maupun hipofisa. Selama progesteronnya tinggi, tidak akan terjadi pelepasan FSH, sehingga tidak terjadi perkembangan folikel, tidak terjadi ovulasi,
Nah, sehingga tidak akan terjadi kebuntingan. Nah, itulah teknologi yang dipakai. Teknologi ini dipakai untuk salah satu KB pada manusia. Dengan pemberian progesteron, diharapkan kehamilan itu tidak terjadi. Tapi kalau pada hewan dikasihkan progesteron, boleh. Tapi hewan itu tidak pernah akan kawin. Tapi kalau di human itu dikasih progesteron, akan tetap ada aktivitas reproduksi. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Nah, itu mengenai fase-fasenya. Nah, ini kalau saya berikan gambaran mengenai fase-fase siklusnya. Nah, ini kalau mempermudah Anda mungkin belajar gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mencarikan materi yang mudah untuk dipelajari. Kalau Anda mau gitu ya. Kalau tidak mau, kalau bagaimanapun dibuat ringkasan ya tetap juga tidak akan bisa. Gitu. Nah, pressure seperti apa yang kita jelaskan tadi. Kalau kita lihat ciri hormonalnya, tadi sudah saya jelaskan. Begitu dia proestrus, feedback negatif dilepas sehingga FSH dihasilkan. Jadi feedback negatif progesteron di fase diestrus dilepas sehingga ini dihasilkan. Ini akan merangsang folikel. Di sini ya, perubahan ovarium ada folikel. Ada folikel berarti ada estrogen. Dan dari ciri hormonal yang bisa dilihat di fase preestrus adalah ada FSH, kemudian ada estrogen. Nah, kemudian ada aktivitas folikel, perilakunya gelisah dan sering bersuara. Ini adalah gejala klinis yang kuat. Nah, mungkin di sini kurang satu lagi, ini juga ada LH sebenarnya. Ya, LH karena apa namanya di biosintesis estrogen LH itu harus ada. Nah, sehingga di proestrus ada FSH, ada LH, ada estrogen. Ini kurang lagi satu ini. Nah, kemudian di estrus sekarang apa kira-kira yang bisa kita amati estrusnya? Nah, jelas dia kalau dia estrus puncak, estrogennya turun. Progesteron yang mulai ada, walaupun rendah. Ciri hormon. Karena ini sudah terjadi ovulasi, ingat. Tentu kalau pada hewan yang misalnya apa tergantung hewannya juga. Kalau pada hewan yang sebelum estrus berakhir ovulasi, jelas estrogennya rendah. Tapi kalau ada hewan yang ovulasinya setelah estrusnya berakhir, estrogennya masih ada. Sangat tergantung ya, sangat tergantung. Perubahan di ovarium, ovulasi. Nah, kalau dia lihat pada sapi ini, ovulasi 12 jam setelah akhir estrus. Jadi setelah estrus berakhir 12 jam baru terjadi ovulasi. Mau dikawinkan ya. Jadi refleks lordosis. Jadi artinya belakangnya itu agak melengkung gitu. Jadi prinsipnya mau kawin gitu dah, mau nerima pejantan. Nah, fase metaestrus, nah di sini LH-nya tinggi karena dia pembentukan CL. LH ini perlu luteinizing hormon, luteinisasi. Jadi proses pembentukan CL. Nah, sehingga di ovarium terjadi perubahan korpus apa namanya, ada struktur korpus luteum. Nah, di sini karena progesteronnya tinggi, di sini mulai pembentukan progesteron bukan tinggi ya, mulai ada progesteron. Jadi perilaku kawin sudah tidak ada, berkurang, bahkan tidak ada. Kalau Anda katakan tidak ada ya benar. Nah, di estrus tadi, nah, progesteron berkembang terus sampai puncaknya hari ke 15, 15 sampai 16 lah gitu. Nah, kemudian
Di sini korpus luteum. Kalau Anda di sini ya, di sini ya, dia sudah berfungsi penuh ini, ya, sudah puncaknya ke-12, dia tidak berkembang lagi, itu puncak dari kadar progesteron, puncak dari ukuran daripada Cl itu hari ke-12 ya. Jadi tidak ada apa namanya, sudah tidak ada gejala birahi atau tidak ada istilah perkawinan. Dan jika ada anestrus, jadi jika ada anestrus, ya, jadi ada apa namanya kalau pada sapi anestrus postpartum. Nah mungkin nanti di sterilitas. Ya. Jadi secara fisiologis itu ada 4 fase, tapi secara keseluruhan sampai nanti apakah dia termasuk gangguan fisiologi, itu kalau gangguan fisiologi nanti muncul anestrus. Kalau anestrus ini, aktivitas hormon gonadotropin itu rendah. Jadi Anda sudah tahu hormon gonadotropin, ya, hormon yang dihasilkan oleh hipofisa atau hormon yang merangsang aktivitas gonad, bukan hanya hipofisa yang menghasilkan, plasenta kuda juga menghasilkan, wanita yang menopause juga menghasilkan AMG, human menopause gonadotropin, itu zat aktifnya itu adalah FSH. Ingat yang minggu kemarin, sehingga saya tidak menjelaskan lagi. Sehingga tidak ada aktivitas folikel ya, karena hormon gonadotropin salah satu FSH yang karena rendah dia tidak memacu folikel, berarti tidak ada estrogen, berarti tidak menunjukkan estrus. Jadi kalau gini kan gampang kalau Anda tahu. Kalau ada kasus misal pada sapi dia tidak estrus, berarti apa yang kita lakukan? Lalu ini terjadi masalah fisiologis karena rendahnya ini, ya Anda berikan saja hormon gonadotropin, folikel berkembang, dia pasti estrus. Nah, makanya kalau Anda sudah tahu fisiologinya, nanti masalah gangguan fisiologi tidak menjadi masalah. Gampang dipelajari. Dan mekanisme hormon dalam siklus estrus, ya mungkin kemarin sudah itu ya. Nah, saya ingatkan kembali ya. Saya ingatkan kembali karena siklus estrus yang apa namanya, yang jelas itu adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita sekarang ringkas bagaimana regulasi hormon dalam siklus estrus. Nah, kalau dia normal, jadi hipotalamus menghasilkan GnRH, kemudian dia menstimulasi pelepasan FSH dan LH di hipofise anterior. Itu yang. Kemudian follicle stimulasi hormon atau FSH menstimulasi pertumbuhan folikel sehingga folikel menghasilkan estrogen. Nah, ini mungkin lebih jelas yang mana Anda pakai nanti lebih jelas untuk belajar silakan. Kemudian estrogen dia akan menyebabkan munculnya estrus. Kemudian dia mempunyai feedback positif terhadap LH sehingga memicu LH short. Jadi lonjakan LH. Nah, LH short inilah yang akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Nah, progesteron dan Cl mempertahankan kebutuhan bila terjadi fertilisasi. Nah, ovulasi kalau nanti ternak itu dikawinkan, terjadi kebuntingan, berarti Cl ini kan tetap. Selama kebuntingan. Jadi selama kebuntingan, karena progesteron ini, dia mempunyai kerja meniadakan kontraksi daripada saluran reproduksi. Nah, itu yang disebut dengan hormon progesteron berfungsi untuk mempertahankan kebuntingan. Kalau tidak terjadi kontraksi, berarti tidak akan terjadi aborsi. Itu istilahnya gitu ya.
Nah, ini kita lihat secara profilnya deh. Kalau kita lihat di apa namanya di grafiknya sekarang, di grafik. Ini bisa Anda lihat ya, di Pro Extrude, Anda bisa lihat ya gambaran FSA apa FSA-nya. Ini bisa dilihat ya, FSA-nya. Nah, kemudian turun. Nah, di apa namanya mungkin kemarin sudah saya jelaskan bahwa tidak ada istilah hormon itu basalnya nol. Tapi FSA walaupun dia ada suatu feedback ya, feedback eh, negatif, estrogen mempunyai feedback negatif terhadap FSA, tapi dia tidak nol, masih ada. Nah, di fase metasus dia naik lagi. Nah, sehingga di fase metasus ini ada perkembangan CL, nah ini adalah CL, karena dia progesteron. Ada juga perkembangan daripada folikel. Tapi folikel sini tidak pernah mencapai dominan. Nanti dia berkembang, nah kemudian dia atresi. Berkembang dia ada istilahnya ini adalah folikel wide, gelombang folikel. Nanti kalau Anda mengambil teknologi, nah disinilah peranan Anda nanti kalau ingin melakukan super ovulasi. Anda mempunyai genetik sapi unggul misalnya, ya. Kalau sapi itu kan hanya 2 folikel, 1 sampai 2 folikel yang berkembang mencapai dominan. Nah, kalau super ovulasi kita lebih banyak folikel yang bisa dihasilkan, folikel dominan yang dihasilkan. Nah, biasa kalau ini genetik unggul, nah folikel yang nanti ini atresi inilah kita berikan FSH lagi secara endogenus dari luar, eksogenus dari luar. Nah, sehingga folikel ini berkembang. Tergantung dosis yang Anda berikan. Kalau dosis banyak, banyak folikel berkembang. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya super ovulasi. Nah, di sini Anda nanti tahu aplikasi teknologinya di sini. Ini kelihatannya apa? Gampang, nah cuma nanti ya betul-betul Anda harus paham ini ya. Kalau nanti kenapa diberikan nanti hormon efek folikel berkembang di fase luteal. Nah, itu namanya follicle wide. Dan di sini lihat orang ya. Di fase esos puncak LH-nya populasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan lutinisasi pembentukan daripada progesteron. Nah, ini adalah fase di esos. Nah, inilah kalau nanti ya, Anda ingin mengukur kapan saya mengukur kadar progesteron, hormon progesteron, kapan saya mengukur kadar hormon GnRH, kapan saya mengukur kadar hormon estrogen begitu ya. Nah, kalau Anda sudah tahu fase-fasenya, saya kira tidak jadi masalah untuk jangan nanti Anda mengukur FSH di fase luteal. Ya, kalau bisa, tapi implikasinya untuk apa gitu ya? Di sini kadarnya rendah, tapi yang diukur ya di sini. Kalau di sini kadarnya rendah, berarti dia tidak akan estrus. Karena folikelnya juga berkembangnya tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, ya hewan itu tidak akan menjadi estrus. Nah, estrus itu tergantung daripada hormon estrogen. Nah itu ya, jadi bagaimana profil regulasi hormon dalam siklus. Nanti dipahami pelan-pelan. Nanti kalau tidak paham, nanti tanyakan, ya, tanyakan ke saya. Nah ini apa namanya? Kalau kita lihat secara siklus estrusnya,